Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yohana Angelina Brutarigan dengan NIM 2511011003 dari kelas BK2B. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Mikro Konseling Lanjut yang diampu oleh Prof. Dr. Iketut Darsana MPD. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang 13 skill piramida dalam mikro konseling. Yang pertama itu ada multicultural from client, di mana adalah keterampilan konselor dalam memahami latar belakang budaya, agama, bahasa, ras, nilai, dan kebiasaan konseli agar proses konseling berjalan dengan menghargai perbedaan yang dimiliki konseli. Ada 10 contoh. Yang pertama itu, dalam keluarga kamu, siapa yang biasanya yang mengambil keputusan penting? Yang kedua, apakah adat di keluargamu mempengaruhi pilihan hidup kamu? Yang ketiga, bagaimana cara keluarga kamu menyelesaikan masalah? Yang keempat, apakah ada aturan agama yang penting bagi kamu? Yang kelima, apa nilai yang paling diajarkan keluarga kamu? Keenam, bagaimana menghubungkan kamu dengan orang tua? Apakah budaya di lingkungan kamu memengaruhi cara bergaul? Apa kebiasaan keluarga yang paling dijaga? Bagaimana pandangan keluarga tentang pendidikan? Dan yang terakhir itu, ataupun yang ke-10, apakah kamu nyaman dengan lingkungan budaya yang kamu sekarang? Kedua, attending behavioral, di mana adalah keterampilan konselor dalam memberikan perhatian penuh, kontak mata, posisi tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara agar konseli merasa dihargai dan didengarkan. Contohnya itu, konselor menjaga kontak mata dengan konseli. Konselor mengangguk kepala saat konseli berbicara. Saya mendengarkan saat kamu bercerita. Silahkan lanjutkan. Konselor duduk menghadap konseli. Konselor menunjukkan wajah tenang. Konselor menggunakan nada suara yang lembut. Konselor fokus tanpa memainkan handphone. Konselor tersenyum dengan ramah. Konselor menunjukkan sikap terbuka dan nyaman. Yang ketiga itu ada client observation skill, di mana keterampilan mengamati bahasa tubuh, ekspresi wajah, nada suara, dan perilaku konseli untuk memahami kondisi emosional konseli. Ada 10 contohnya yang saya ambil. Yang pertama itu, saya lihat kamu tampak sedih. Yang kedua, suara kamu terdengar pelan. Yang ketiga, saya melihat kamu sering menunduk. Yang keempat, ekspresi wajah kamu berubah saat membahas keluarga. Yang kelima, tangan kamu nampak gemetar. Yang keenam, kamu terlihat tidak nyaman. Yang ketujuh, saya melihat kamu menarik napas panjang. Yang kedelapan, kamu nampak lelah hari ini. Yang terakhir, saya melihat kamu mulai lebih tenang sekarang. Yang keempat itu ada open and close question, yang dimana keterampilan menggunakan pertanyaan terbuka untuk menggali informasi secara luas dan bertanya tertutup untuk memperoleh jawaban singkat atau spesifik. Ada 10 contoh yang saya ambil. Yang pertama itu, apa yang membuat kamu sedih? Yang kedua itu, bagaimana hubungan kamu dengan teman? Yang ketiga, ceritakan pengalaman kamu. Yang keempat, apa yang paling kamu khawatirkan? Yang kelima, bagaimana situasi di rumah? Yang keenam, apakah kamu sudah berbicara dengan orang tua kamu? Yang ketujuh, apakah kejadian itu terjadi kemarin? Yang ke-8, apakah kamu merasa kecewa? Yang ke-9, apakah kamu ingin berubah? Dan yang terakhir itu, ataupun yang ke-10, apakah kamu setuju dengan keputusan itu? Dan kelima, encross, paraphrase, dan summarizing, di mana encross adalah keterampilan mendorong konseli untuk terus bercerita, dan paraphrase adalah mengulang inti pembicaraan konseli dengan bahasa konselor sendiri. Sedangkan summarizing adalah menyimpulkan pembicaraan agar lebih jelas dan terarah. Contohnya, lanjutkan. Jadi, kamu merasa bingung membagi waktu? Menurut kamu, situasi ini cukup berat. Baik, sejauh ini kita membahas masalah kuliah.
Intinya, kamu merasa tertekan. Terus, bagaimana selanjutnya? Jadi, kamu berharap keadaan berubah. Kesimpulannya, kamu membuat dukungan. Baik, kita sudah memahami masalah utama kamu. Dan yang keenam, skill yang keenam adalah reflection of feeling, di mana adalah keterampilan mencerminkan kembali perasaan konseli agar konseli lebih memahami emosinya. Ada 10 contoh. Yang pertama itu, kamu tampaknya sedih, kamu merasa kecewa, kamu terlihat marah, kamu merasa takut gagal, kamu merasakan tidak dihargai, kamu tampak bingung, kamu itu membuat kamu kecewa, kamu merasa sendirian, dan yang terakhir itu ada kamu tampak kehilangan semangat. Dan yang ketujuh, reflection of meaning, di mana skill ini adalah keterampilan memahami dan mencerminkan makna yang lebih dari pengalaman atau cerita konseling. Contohnya itu, yang pertama, hal itu membuat kamu merasa tidak sanggup, kamu merasa tidak dihargai oleh orang lain. Pengalaman itu membuat kamu kehilangan kepercayaan diri. Kamu merasa kurang diterima. Situasi itu membuat kamu sulit percaya kepada orang lain. Kamu merasa gagal memenuhi harapan keluarga. Kejadian itu sangat mempengaruhi kamu. Kamu merasa tidak memiliki dukungan. Hal itu membuat kamu mempertanyakan diri kamu sendiri. Ataupun kamu merasa hidupmu menjadi lebih berat. Dan yang ke-8, skill vocation, yang dimana keterampilan memuaskan pembicaraan pada masalah utama agar proses konseling lebih terarah. Contohnya itu, yang pertama, kita fokus dulu pada masalah sekolah. Yang kedua itu, mari kita bahas hubungan dengan orang tua terlebih dahulu. Yang ketiga, dari semua cerita tadi, mana yang paling mengganggu? Yang keempat, kita bahas satu masalah dulu. Yang kelima, apa masalah utama yang ingin kamu selesaikan? Yang keenam, kita fokus pada perasaan kamu saat ini. Yang ketujuh, mari kita cari solusi dari masalah utama dulu. Kita kembali ke topik sebelumnya. Bagaimana yang paling penting untuk dibahas? Dan yang terakhir itu, kita coba memahami masalah ini terlebih dahulu. Dan skill yang terakhir, influencing, di mana skill ini adalah keterampilan mempengaruhi konseli secara positif agar mampu melihat alternatif solusi ataupun perubahan perilaku yang lebih baik. Contohnya itu, mungkin kamu bisa mencoba berbicara perlahan dengan orang tua kamu, atau kamu bisa mencoba menulis perasaan kamu. Coba latih berbicara depan cermin. Mungkin kamu perlu istirahat sejenak. Bagaimana kamu bisa meminta bantuan teman? Kamu bisa mencoba berpikir lebih positif. Mungkin olahraga bisa membantu ataupun mengurangi stres kamu. Coba mulai dari langkah kecil terlebih dahulu. Kamu bisa belajar menerima diri secara perlahan. Yang ke-10 itu ada conference, yang dimana adalah keterampilan menunjukkan ketidaksesuaian antara ucapan, perasaan, dan perilaku konseli secara empati. Saya mengambil 10 contoh. Yang pertama itu ada, kamu bilang baik-baik saja tetapi terlihat sedih. Yang kedua, kamu ingin berubah tetapi belum mencoba. Yang ketiga, kamu mengatakan tidak marah tetapi nada bicaramu tinggi. Yang keempat, kamu ingin percaya diri tetapi masih minder. Yang kelima, kamu ingin sukses tetapi jarang belajar. Keenam, kamu ingin tenang tetapi terus memendam perasaan. Kamu ingin didengarkan tetapi jarang mendengarkan orang lain. Kamu ingin memperbaiki hubungan tetapi masih menjauh. Kamu ingin mengatakan kuat tapi tampak sangat lelah. Kamu ingin berubah tetapi takut memulainya. Dan yang ke-11, skill sequencing and structuring the interview, di mana adalah keterampilan menyusun alur wawancara konseling secara runtut, sistematis, dan terarah. 10 contohnya. Yang pertama itu, kita mulai dengan memahami masalah kamu terlebih dahulu ya. Yang kedua itu, coba ceritakan masalah yang paling mengganggu. Yang ketiga, sekarang kita membahas hubungan keluarga kamu.
keempat, selanjutnya kita fokus pada solusi. Baik, kita simpulkan pembicaraan hari ini. Mari kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pengalaman yang paling baru. Setelah memahami masalah, kita menentukan langkah berikutnya. Yang terakhir itu contohnya, hari ini kita fokus memahami perasaan kamu. Yang ke-12, skill integration, di mana adalah kemampuan menggabungkan seluruh keterampilan konseling menjadi satu proses konseling yang utuh dan efektif. Ada 10 contohnya. Yang pertama itu, konselor menggunakan attending dan empati dari awal sesi. Yang kedua itu, konselor memakai open-end question untuk menggali masalah. Konselor melakukan reflection terhadap perasaan konseli. Konselor memberikan encouragement saat konseli bercerita. Konselor melakukan clarification terhadap cerita konseli. Konselor menggunakan parafase untuk memastikan pemahaman. Konselor melakukan summarizing di akhir sesi. Konselor membantu konseli menemukan solusi. Konselor menjaga hubungan profesional dengan konseli. Konselor menggabungkan seluruh skill secara berurutan. Dan yang terakhir itu, skill personal style teori konseling, yang dimana adalah gaya pribadi konselor adalah memberikan layanan konseli dengan tetap menjaga profesionalitas dan hubungan yang hangat. Contohnya itu, saya di sini menemani kamu. Kita cari solusi bersama pelan-pelan. Kamu tidak sendiri menghadapi masalah ini. Saya percaya kamu mampu melewati ini. Tidak apa-apa untuk merasa sedih. Saya akan mendengarkan kamu bercerita. Kamu sudah berusaha dengan baik. Mari kita hadapi masalah ini bersama. Saya menghargai keberanian kamu saat bercerita. Terima kasih sudah bercerita untuk berbagi cerita. Demikian penjelasan mengenai 13 skill piramida dalam mikro konseling. Terima kasih. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.